wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, wabil khusus saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Indah, tidak terima persembahan dari hambanya kecuali yang indah. Itulah sebabnya semua amal ibadah kita harus kita laksanakan seindah mungkin supaya diterima di sisi Tuhan yang Maha Indah. Sholat kita harus kita jalankan sebaik-baiknya, dijaga waktunya, dijaga kekhusyuannya, juga dijaga tumakninahnya. Itu maknanya kita laksanakan sholat secara indah. Demikian pula saum Ramadan kita harus kita laksanakan seindah mungkin. Bagaimana caranya melaksanakan saum Ramadan seindah mungkin tadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu peringatan terkait hal ini. Beliau pernah mengatakan, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'u wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa, yang puasanya itu tidak membekaskan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tentu Nabi mendorong, membimbing umatnya agar puasanya tidak seperti itu, agar puasanya tidak hanya membekaskan lapar dan dahaga, tapi puasanya membebaskan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia wal akhirah. Apa sih buktinya kalau kita itu sholat? Apa sih buktinya kalau kita itu puasa? Harus ada buktinya. Bukti itu disebut sebagai indikator. Quran sudah jelas sekali mengatakan bahwa simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang beriman itu ada tanda khas pada kehidupannya, ada tanda khas pada dirinya. Yang tanda khas ini diciptakan oleh sujudnya, maknanya diciptakan oleh sholatnya. Itu yang disebut sebagai asar. Kalau kita jalan-jalan di pantai, maka telapak kaki kita itu kan ada bekasnya. Nah, bekas telapak kaki orang disebut sebagai asar rajul. Nah, sholat kita menurut ayat tadi itu harus ada asarnya. Apa asarnya? Ya banyak. Di antaranya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gara-gara sholat kemudian kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, maka itu disebut sebagai asar sholat kita. Nah, sekarang apa sih asar? Efek positif yang ditimbulkan oleh puasa kita, yang itu adalah tanda, yang itu adalah indikator dari puasa kita. Hadirin, coba kita renungkan bahwa ayat-ayat puasa itu terhimpun di dalam satu kelompok ayat, Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Dari satu kelompok ayat ini itu disebut 4 kali kata-kata la'alla, yang sering kita terjemahkan agar, sering kita terjemahkan mudah-mudahan. Ada la'allakum tattaqun, kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada wa la'allakum tashkurun, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
ada la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, yang keempat adalah la'allahum yattaqun. Dibuka dengan la'allahum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun, seakan-akan yang diantara keduanya la'allahum tashkurun dan la'allahum yarsyudun itulah indikator ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala mendesain puasa Ramadan ini untuk mengantarkan hamba-hambanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Yang bertakwa itu harus ada indikatornya. Indikatornya adalah la'allahum tashkurun dan la'allahum yarsyudun. Baik, hadirin para jamaah semuanya, la'alla itu dalam bahasa Arab disebut sebagai haraf litaraji, kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan yang hampir pasti terjadi. Lawannya adalah laita, kata yang dipakai untuk mengungkapkan satu keinginan yang mustahil. Contoh dalam bahasa Arab, laita syababa ya'udu, mudah-mudahan masa muda balik lagi. Dan tidak mungkin masa muda balik lagi. Dalam Quran dipakai seperti ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat orang kafir bilang begini. Ya laitani, aduhai seandainya aku kuntu turaba, hari ini aku menjadi debu. Nah, ya tidak bisa karena sudah terlanjur menjadi orang. Maksudnya sekiranya jadi debu tidak diminta untuk bertanggung jawab atas semua amal, karena sudah terlanjur jadi orang, ya harus bertanggung jawab atas semua amal. Kembali kepada la'alla tadi. La'alla dalam kaidah tafsir memiliki makna pasti, walaupun makna asalnya adalah mudah-mudahan. Sama seperti dhonna yang artinya menyangka, tapi pemakaiannya dalam Quran itu memiliki makna yakin. Nah, itu namanya kaidah tafsir. Nah, tadi yang kami katakan sebagai indikator ketakwaan kita pertama adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa itu dan kalian besarkan Allah, kecilkan hawa nafsu. 'Ala ma hadakum, atas sesuatu di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Tunjukkanlah bahwa kamu itu sudah memperoleh hidayah dari Allah. Tampillah dalam kehidupan dunia itu dengan segenap hidayah yang telah diberikan Allah kepada dirimu. Jangan malu-malu untuk menunjukkan bahwa kita ini telah memperoleh hidayah dari Allah. Nah, yang kita lakukan sebagai namanya syiar Islam. Kita datang ke masjid, qiyamul lail, sholat berjamaah, laksanakan shaum Ramadan dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari keberanian kita, mudzaharah kita untuk menampakkan nikmat Allah yang berupa petunjuk tadi. Inilah yang mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Para ulama menjelaskan bahwa asyukru isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa atamu istikhdamiha ala ma'siyati. Syukur itu adalah meletakkan semua nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya itu pada jalan, pada jalur ketaatan kepadanya. Pada saat yang sama menghindarkan diri jangan sampai nikmat-nikmat itu kita letakkan pada jalur kemaksiatan kepadanya. Nah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita dalam jumlah yang tidak terbatas itu, kalau kita letakkan pada jalan ketaatan kepada Allah, maka kita disebut sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tapi kalau kita letakkan pada jalan kemaksiatan kepadanya, maka belum bisa dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Makanya dalam Quran dinyatakan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah itu jumlahnya tidak banyak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ketika kita laksanakan sholat, itu artinya kita melaksanakan syukur kepada Allah karena kita letakkan semua nikmat itu, nikmat kesehatan, nikmat jasmani pada jalur ketaatan kepadanya.
Nah hadirin, beberapa waktu yang lalu saya bertanya ya kepada teman saya yang namanya AI, Meta AI. Saya tanya, pointer tanya, bos jawabnya itu dalam hitungan detik. Saya tanya sama teman saya itu, Mas, jumlah muslim Indonesia yang melaksanakan sholat 5 waktu berapa? Langsung dalam waktu hitungan detik dia menjawab. Berdasarkan survei Indonesia Muslim Report 2019, hanya 38,9% umat Islam Indonesia yang rutin menunaikan sholat 5 waktu, tidak sampai 50%. Berikut rincian survei tersebut. Selalu sholat 5 waktu secara berjamaah 2%. Ya, karena saya sendiri tidak bisa sholat 5 waktu selalu berjamaah. Loh, saya ngajar di kampus itu baru dapat 30 menit sudah adzan zuhur. Sering sholat berjamaah 7,7%. Kadang-kadang sholat berjamaah 29%. Rutin sholat 5 waktu bisa berjamaah, bisa sendirian 38,9%. Sering sholat 5 waktu, berarti kadang-kadang tidak sholat 5 waktu 33,8%. Kadang-kadang sholat 5 waktu 26,8%. Tidak pernah sholat 5 waktu ada. Muslim yang tidak pernah sholat 5 waktu 0,4% dari penduduk Islam atau penduduk Muslim Indonesia yang jumlahnya sekitar 250 juta itu. Karena dijawab dengan baik, akhirnya saya sampaikan ucapan saya syukron. Dia menjawab afwan. Anda berbahasa Arab dengan sangat baik. Akhirnya saya jawab lagi, jazakallah khairan. Dia menjawab, I don't understand. Nah, saya kira itu ya yang kita harus kita bawa dalam puasa kita sebagai asar atau efek dari puasa kita. Yang kedua, asar dari puasa kita itu adalah rela hidup dalam bimbingan. Ada orang datang, orang ini adalah Arab Badui, datang menghadap Nabi mengatakan, ya Muhammad. Bedanya dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, kalau panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi kalau orang Arab Badui, langsung dipanggil, ya Muhammad. Ya tidak ada maksud melawan, tidak ada maksud menentang. Adat saja di lingkungan mereka itu orang ya dipanggil namanya. Mengatasi podo mangan segone, kira-kira begitu, walaupun lawuhnya tidak sama. Dia mengatakan, ya Muhammadu aqribun rabbuna fanunaji anta aidun fanunaji. Hei Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, kami berdoa dengan suara lirih. Ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, kami berdoa dengan teriakan-teriakan keras. Kalau perlu pakai toa yang ditaruh di atas menara. Nabi tidak menjawab. Kemudian turun ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hei Muhammad, jika ada orang tanya kepadamu tentang aku, maka kau jawab, aku dekat. Allah amat dekat dengan kita. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Betapa dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabahi doa siapa saja yang berdoa jika ia berdoa. Jadi berdoa itu perintah. Karena perintah jika dilaksanakan kita dapat pahala. Nabi mengatakan ad-du'a'u nukhul ibadah. Doa itu adalah saripati ibadah. Sehingga dalam semua sistem peribadatan Islam itu pasti ada doa. Sholat ada doa, puasa ada doa, zakat ada doa, haji ada doa, dan seterusnya.
Makanya falyastajibu li, hendaklah mereka memantaskan dirinya untuk dijagai, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun. Sehingga kita memperbanyak doa, kemudian kita rela hidup di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah kita ada yang namanya doa, ada yang namanya munajat. Kalau doa fihi tolak, di dalamnya ada permohonan, di dalamnya ada permintaan. Kalau munajat i'tiraf, pengakuan. Ketika jenengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya munajat. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu namanya doa. Nah, doa yang kita panjatkan harus ada munajatnya. Karena munajat lebih dulu dalam surat Al-Fatihah tadi, baru kemudian dilanjutkan dengan doa. Munajat itu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW jika punya hajat kepada Tuhan, sholat 2 rakaat, baru kemudian berdoa. Maka sholat 2 rakaat itu disebut sebagai sholat hajat. Karena Nabi setiap kali punya hajat kepada Allah, sholat dulu 2 rakaat baru minta kepada Allah. Nah, yang kita sampaikan ini merupakan sumber keselamatan ukhrawi dalam Islam. Sumber keselamatan ukhrawi dalam Islam itu adalah iman. Iman yang termanifestasikan dalam kehidupan manusia. Nah, hadirin, dalam surat Az-Zariyat ayat 15 dan seterusnya, di sana disampaikan bahwa orang yang beribadat kepada Allah, munajat kepadanya, adalah orang yang bertakwa kepadanya, dan dia akan memperoleh tempat yang sedemikian terhormatnya di sisi Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu telah ditempatkan Allah di dalam tangan-tangan yang lengkap dengan mata air, simbol kebahagiaan yang sempurna. Kenapa mereka memperoleh derajat setinggi itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dulu saat masih di dunia ia gemar berbuat kebajikan. Kamu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali memanfaatkan waktu malam untuk aktivitas tidur. Berarti ada waktu malam yang dipakai untuk aktivitas selain tidur. Ya nggak tahu, mungkin nonton final bal-balan. Tapi yang jelas bukan itu, taqarrub kepada Allah. Karena ayat berikutnya mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahat aikubaili waktu fajar, menjelang datangnya waktu fajar tersebut, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu yang tadi kita katakan sebagai manifestasi dari iman kita. Nah, disebut sebagai munajat. Nabi mengatakan sayyidul istighfar. Istighfar yang kita baca itu ada yang namanya sayyidul istighfar, pemukanya istighfar, ratune istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kesilapan. Nasrun minallahi wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.